Ya, sebelum kita lanjutkan dialog bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir, kita simak dulu data berikut ini pemirsa, di mana pantauan data milik Satgas Penanganan COVID-19 per hari ini, Minggu 18 Juli 2021, diketahui terdapat penambahan 44.721 kasus positif COVID-19 yang baru. Sementara itu untuk jumlah pasien sembuh ini juga bertambah, yakni sebanyak 29.264 pasien. Dan juga pasien meninggal akibat virus COVID-19 bertambah 1.093 orang. Ya, kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Menteri BUMN. Pak Erick tadi menjawab pertanyaan, artinya tidak bisa ya kalau ada masyarakat yang datang kemudian bayar vaksin begitu, padahal dia bukan karyawan dari perusahaan yang memang membeli vaksin gotong royong ini. Tidak dimungkinkan, karena kalau vaksin gotong royong itu kan harus ada perusahaannya yang memang terdaftar, seperti itu. Tapi mungkin Agita, tadi kan Agita present data ya, itu hari ini kan masih 1.000 lebih yang meninggal. Nah ini tentu yang ya mohon maaf kan, buat siapapun ketika orang disayanginya seperti itu, ya kan tentu ini yang kembali menjadi concern utama kita semua. Ya karena itu kita tadi intervensi, apakah yang namanya obat, percepatan vaksin, kepastian oksigen, ini kita harus tekan terus yang meninggal itu. Karena angkanya ya mohon maaf lah, kan kita sama-sama. Hal ini yang terus terang sangat menjadi concern kami dan tentu semualah para pemeriksa gitu. Betul. Nah ini yang saya bilang tadi pertama juga, bahwa Delta varian ini juga tidak hanya di Indonesia, banyak negara lain seperti Inggris, Amerika, Brasil sekarang meningkat. Nah inilah hal-hal yang seperti ini juga tadi di awal saya memohon dengan segala kerendahan hati, bagaimana kerjasama pemerintah bersama rakyatnya. Ya, karena ini kerja gotong royong itu yang harus kita lakukan, pemerintah daerah, pemerintah pusat. Ya, ini yang mohon maaf ya, saya bukan apa-apa tadi karena angkanya kan saya lihat meninggal masih 1.000 itu. Baik, tentunya kerjasama sangat dibutuhkan karena pandemi ini tidak hanya memukul kesehatan masyarakat, namun tentunya perekonomian, Pak Menteri. Kita ingin membahas juga bagaimana sejauh ini Menteri BUMN melihat prediksi pandemi ini akan segera berakhir dan juga mengenai kondisi perekonomian kita yang terdampak akibat pandemi. Prediksi dari Pak Menteri seperti apa? Apakah baru recover 5 tahun atau 10 tahun? Ya, semua sekarang kan tadinya melihat terjadi recovery di tahun 2022. Itu kita belum bicara adanya Delta varian. Tetapi sekarang dengan adanya Delta varian, semua negara juga sedang mendeteksi seperti apa penularannya, bagaimana mencegahnya. Program pemerintah sejak awal adalah Indonesia sehat dulu, baru kita bicara Indonesia bekerja dan Indonesia tumbuh. Nah, kalau kita melihat sekarang, ya, dengan ada Delta varian seperti ini, salah satu kuncinya adalah tadi, percepatan vaksin. Kenapa? Data-data di luar negeri ya itu melihat kebanyakan angka-angka yang meninggal itu yang belum divaksin. Kalau sudah divaksin, fatalitasnya tadi tidak parah. Nah, memang kenapa juga kita tadi juga membantu juga yang OTG supaya tadi jangan juga kembali penularannya terjadi. Nah, hal ini harus menjadi kunci utama, karena itu pemerintah juga terus menggulirkan yang namanya bansos, bantuan sosial, subsidi listrik, dan lain-lainnya untuk menjaga ekonomi itu. Dan alhamdulillah sebenarnya kan kemarin kita sempat recover, yang tadinya minus 0,74 di kuartal 1, di kuartal 2 kalau tidak salah angkanya ke 7%. Nah, tapi itu sebelum ada varian Delta. Nah, pasti nanti di kuartal 3 terkoreksi lagi. Nah, ini yang challenge. Bisa nggak di sampai akhir tahun ini pertumbuhan ekonomi kita tetap di antara 3 sampai 5. Nah, dan kita harus bersyukur banyak negara juga yang masih minus. Ya, negara-negara kecil miskin di dunia itu jauh
Untung saja Indonesia masih punya tadi market dan sumber daya alam yang menjadi bagian penting daripada kita menjaga stabilitas daripada ekonomi kita. Ya, ekspor kita ke luar negeri masih dalam kondisi bagus loh. Itu defisit perdagangan kita sekarang masih surplus. Nah, hal-hal ini yang memang harus kita jaga terus-menerus. Jangan sampai juga tadi pabrik-pabrik yang ekspor, ya, pabrik-pabrik oksigen yang hari ini sangat diperlukan juga kolaps. Karena apa? Tadi, ya, banyak yang tertular, ya, sehingga pabrik itu tidak bisa bekerja. Baik, berbicara mengenai kondisi perekonomian, kita juga ingin mengetahui Pak, bagaimana kemudian kondisi perusahaan-perusahaan BUMN dalam menghadapi tantangan COVID ini, seperti apa gambarannya? Ya, kemarin kan banyak juga yang memberikan persepsi, seakan-akan PMN itu buat BUMN jelek. Kita kasih lihat data-data 10 tahun terakhir, bahwa kita kontribusi itu 3.290 triliun. Di mana pajaknya aja 1.800 triliun, ditambah PNBP 1.000 triliun lebih, ditambah dividen 386. Nah itu dibandingkan PMN-nya hanya 4%, kecil. Nah kalau kita lihat data-data ke depan, saya yakini 2021, 22, 23, 24, pajak PNBP, dividen, lalu dilawankan PMN, pasti masih jauh lebih besar yang namanya pajak dividen. Nah, kondisi kita tidak bisa pungkiri. Ada beberapa perusahaan, ya ini sama seperti swasta juga ya. Kalau dari data-data saya ngelihat kan, yang namanya telco, healthcare, plantation, food dan agri, nah sekarang mining, itu secara revenue pasti meningkat dan secara kesehatan pasti bagus. Tetapi banyak yang terdampak infrastruktur, tourism, logistik, ya, manufacturing. Ini pasti terkena. Nah, tetapi secara total keuangan kami sehat. Secara perusahaan, nah kita terus melakukan restrukturisasi. Contoh, misalnya kemarin PLN yang hutangnya 500 triliun. Apa? Kita cari pinjaman yang lebih murah. Lalu kita juga cut biaya operasinya. Ya, kemarin efisiensinya hampir 24 triliun. Ya, kita cut lagi yang lainnya dan alhamdulillah tadi kondisi PLN sekarang juga kan secara net income-nya bisa sehat. Apalagi pemerintah sekarang, Menteri Keuangan, Menteri SDM juga membantu percepatan pembayaran yang tadinya kompensasi butuh waktu 2 tahun, sekarang 6 bulan. Nah, ini yang kita coba balance. Kita tidak melihat ya dalam arti atau mendinai, oh kita tidak sulit. Ya, kalau swasta sulit, kita juga sulit. Ya, 90% terdampak. Tetapi banyak bisnis-bisnis juga di bawah BUMN ini baik. Nah, lalu tentu kemarin juga ada men-challenge. Bagaimana perusahaan farmasi? Mungkin gara-gara ini cari untung gitu ya. Ini ingat bahwa tadi kalau kita kembali ke vaksin gotong royong itu tidak memakai APBN. Dan itu kita lihat perusahaan-perusahaan yang namanya farmasi dalam kondisi bottom line-nya sehat. Nah, tapi juga kadang-kadang kita di-challenge. Loh, BUMN bottom line perusahaan farmasinya lebih sedikit dari yang swasta, ya itu yang saya jelaskan. Kan kita ada public service obligation, ya. Bagaimana kita sekarang membagi obat bersama TNI? Masa ketika ini obat gratis, kita memarkup marginnya sebesar-besarnya? Tidak mungkin, pasti ada batasan, ada benchmarking. Nah, benchmarkingnya juga sesuai tadi dengan audit BPKP. Dan kenapa ada tadi benchmarkingnya itu kembali tadi? Bahan bakunya import. Ketika kita beli bahan baku minggu ini harganya X, minggu depan kalau kita ngelihat data-data tadi, Inggris, Amerika, Brazil naik, perlu bahan baku obat juga. Mungkin harganya X 20%. Nah ini kan yang mau tidak mau ya kita dinamika secara korporasi, ya kita harus berpikir keras. Sama seperti perbankan yang sudah menggelontorkan 470 triliun restrukturisasi untuk swasta dan yang terbesar di UMKM. Nah itu mau tidak mau marginnya pasti tergerus. Nah hal-hal ini yang saya rasa
tadi antara korporasi maupun public service, pelayanan publik, ini kita terus cari keseimbangannya. Tidak mudah, tapi insya Allah lah kita kerja keras ya. Saya yakin wamen saya, sesmen saya, deputi, para dirut di BUMN ini kerja mati-matian. Karena kita tadi tidak hanya korporasi, tapi tadi public service-nya kita harus jalankan terus. Baik, dan perlu dicari keseimbangan, itu dia tadi sudah dipaparkan bagaimana kondisi perusahaan-perusahaan BUMN saat ini, dan tentunya tadi pemaparan dari Pak Menteri sudah sangat terang mengenai upaya dari pemerintah dalam rangka menurunkan angka penyebaran COVID-19. Terima kasih Menteri BUMN Erick Thohir sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang Pilihan. Sehat selalu Pak, dan selamat bertugas kembali. Sama-sama, salam buat untuk semua di TV One. Terima kasih Pak. Dan pemirsa, Kabar Petang Pilihan masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda sesaat lagi.